إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على سنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين حفظني الله وإياكم. فلله الحمد, segala puji hanyalah milik Allah Rabbul Alamin. Dengan rahmat dan taufiknya kita bisa hadir memenuhi panggilannya untuk mendirikan dan menegakkan salat Jumat secara berjamaah dalam rangka mengingat Allah Taala, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Taala. Semoga dengan hadirnya kita di rumah Allah ini, kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur, sehingga nikmat yang Allah berikan senantiasa Allah jaga dan Allah berikan tambahan-tambahan yang lainnya. Orang-orang yang senantiasa menjaga hidayah, Allah tambahkan untuk mereka hidayah. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, kemudian dia berjalan di atas hidayah tersebut, maka Allah tambahkan kepada mereka hidayah dan Allah berikan kepada mereka ketakwaan hati mereka. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Senantiasa khatib mengingatkan seluruh jamaah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Taala. Sebuah wasiat yang senantiasa diulang-ulang oleh setiap khatib pada hari Jumat, agar kita yang sering lupa kembali ingat. Karena di antara sifat manusia adalah sering lupa dan lalai, maka perlu untuk terus diingatkan. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa. Karena hanya orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Hanya orang-orang yang bertakwa yang berhak masuk ke dalam surga Allah Taala. Kaum muslimin wa jumratul mu'minin, jangan engkau lupa terhadap tujuan hidup. Innal hayata la qasirah, sesungguhnya hidup di dunia sungguh sangat pendek, sangat cepat. Allah Azza wa Jalla menggambarkan hidup seseorang di dunia adalah sepenggal hari. Dari pagi hari sampai tergelincir matahari, atau dari tergelincir matahari sampai tenggelamnya matahari. Allah Azza wa Jalla berfirman, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Manakala mereka melihat hari kiamat,
mereka merasakan bahwa mereka tinggal di dunia hanya sebentar, yaitu asyiyatan aw duhaha, sebentar di waktu sore atau sebentar di waktu pagi. Akan tetapi ibadallah, walaupun kehidupan itu singkat, tetapi dia sangat menentukan kehidupan yang abadi selamanya di akhirat. Orang-orang yang Allah masukkan ke dalam neraka adalah orang-orang yang tidak memanfaatkan, yang tidak bisa memanfaatkan hidupnya. Dia tidak tahu tujuan hidupnya. Maka Allah Taala menjelaskan keadaan ahlun nar, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna in 'udna fa inna zalimun. Wa hum yastarikhuna fiha, mereka menangis, mengeluh, menjerit di dalam api neraka, dan mereka mengatakan, ya Rabb, kami kembalikan kami ke dunia. Maka Allah mengatakan, awalam nu'ammirukum, bukankah dahulu kami telah memberikan waktu kepada kalian, umur kepada kalian, di mana waktu tersebut cukup untuk mempersiapkan bekal. Waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi kabar takut. Allah Azza wa Jalla berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abatha, apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian hanya sekedar bermain-main, hanya sia-sia, tidak ada tujuan, tidak ada perintah, tidak ada larangan. Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwasanya kalian tidak akan kembali kepada kami. Kalla Allah. Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, alimun hakim, alimun khabir, yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, menjelaskan kepada kita hamba-hambanya, menjelaskan kepada manusia, menjelaskan kepada manusia yang tidak tahu tujuan hidupnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Mu, agar mereka mentauhidkan-Mu dalam semua jenis ibadah. Hada huwa al-hadaful haqiqi. Inilah tujuan yang sebenarnya, di mana sebagian manusia karena indahnya dunia, karena indahnya harta, indahnya jabatan, dia terlalu jauh berjalan meninggalkan tujuan dari penciptaannya. Ada orang-orang yang sangat paham dengan kehidupan dunia, ya'lamuna zahiran min al-hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka sangat tahu, mereka sangat berilmu, sangat cerdas dengan urusan dunia. Akan tetapi mereka tentang akhirat mereka lalai, mereka tidak tahu. Haulai al-kuffar, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, adalah orang-orang yang tidak tahu tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya hanya sekedar apa yang dia lihat. Ya'kulun wa yatamatta'un kama ta'kulul an'am. Mereka makan, mereka bersenang-senang seperti al-an'am, seperti binatang peliharaan. Maka Allah menjelaskan orang yang seperti ini, orang yang tujuan hidupnya hanya untuk makan, bersenang-senang, maka di akhirat finnaru madhwal lahum, neraka jahanam adalah tempat yang cocok bagi mereka. Kaum muslimin wa jumlatul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada kita as-sam' wal absar wal afidah. Ada pendengaran, ada penglihatan, ada hati, agar kita bisa memahami kemana tujuan kita sebenarnya, dari mana kita berasal, dan di mana kita tinggal, dan kemana kita akan pergi berangkat. Allah Azza wa Jalla menjelaskan, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati.
bahwa kita diciptakan oleh Allah Taala, dan kita hidup di dunia dengan kehidupan yang singkat, dan kita akan meninggalkan dunia, kita akan mati. Dan telah banyak contoh apa yang kita lihat, apa yang kita baca. Kalau seandainya ada manusia yang boleh kekal di dunia, beliau adalah Rasulullah SAW yang paling berhak. Kalau seandainya diberikan satu orang yang boleh hidup kekal di dunia adalah Rasulullah SAW. Akan dari Allah SWT berfirman kepada beliau, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad pasti akan mati, dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Rasulullah SAW kembali kepada Allah, dan kita juga akan kembali kepada Allah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan sesungguhnya pahala-pahala kalian akan disempurnakan pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah orang yang beruntung. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala man istafa, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala man sara ala sunnatihi wa iktafa ala atharihi ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah SAW memberikan pelajaran. Tatkala ada seorang sahabat, dia sangat sungguh-sungguh di dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian sahabat yang lain memberikan komentar, kalau seandainya orang ini bekerja, ya, apa yang dia hasilkan dari pekerjaannya, energinya, kekuatannya, ya, kemudian dia infakkan di jalan Allah, maka itu sangat besar pahalanya, dan dia sangat beruntung. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, bagaimana komentar kalian kepada sahabat kalian ini? Kalau seandainya dia keluar, lau kharaja yas'a, kalau dia keluar dari rumah, dia bekerja dalam rangka untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh, yang sudah tua, Rasul mengatakan fahuwa fi sabilillah, dia berada di jalan Allah. Lau kana kharaja yas'a, kalau seandainya dia keluar rumah bekerja ala auladin sigharin lahu, untuk menafkahi anak-anaknya, keluarganya, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ya'ifu nafsah, dan kalau seandainya dia keluar bekerja dalam rangka untuk menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta kepada manusia, fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah Taala. Maka jangan remehkan siapapun yang bekerja, maka ini tergantung daripada niat. Kemudian wa in kana kharaja, dan kalau seandainya ada orang yang keluar yas'a, dia bekerja sungguh-sungguh, riya'an wa mufakharatan, dalam keadaan riya dan berbangga-bangga dengan harta, fahuwa fi sabilil syaitan, maka dia berada di jalan setan. Maka apapun pekerjaan kita, maka ambisi kita, visi kita, misi kita adalah beribadah kepada Allah Taala. Jadikan semua pekerjaan, aktivitas kita bernilai ibadah dengan niat, sebagaimana yang kita pelajari, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Sesuatu yang mubah
bisa berbila ibadah dengan niat yang salihah, dengan niat yang salihah, dan sesuatu yang mubah ya tidak diiringi dengan niat yang salihah, maka bisa jadi dia berubah menjadi maksiat. Dan apabila sudah maksiat, maka sudah lari daripada tujuan hidup. Kita tutup khutbah kita dengan hadis Nabi SAW, innamal a'malu khawatimuh, sesungguhnya amalan-amalan itu dinilai, dilihat di akhirnya. Maka terkadang tujuan Anda benar dalam rangka beribadah kepada Allah, mengharapkan ridhanya, mengharapkan cintanya, maka diharapkan, besar harapan kita bahwa akhir daripada amalnya adalah kebaikan, adalah husnul khatimah. Oleh karenanya, jangan pernah kita berbangga ujub dengan banyaknya amalan yang kita lakukan. Karena sesungguhnya nilai seorang muslim bukan sekarang, tapi nilainya adalah nanti di akhir perjalanan dia di dunia, dan dia masuk kepada yakni pintu yang pertama dari pintu-pintu alam akhirat, yaitu alam kubur, alam barzakh. Bagaimana perjalanan akhirnya di dunia? Jika baik, maka nilainya adalah mumtaz, murtafi, nilainya bagus, nilainya memuaskan. Tapi kalau seandainya dia perjalanan akhirnya keluar dari tujuan hidupnya, maka dia adalah seorang yang murtad, seorang yang kafir, waliyadu billah, maka itu adalah akhir kesenangannya di dunia dan awal kesengsaraannya di akhirat. Hari Jumat adalah hari untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW, memperbanyak doa, memperbanyak amalan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.